bingung guys. Lumayan. Oke. Tinggalan gitu. Oke, santuy. Yuk, si Ian kalau mau ini nunjukin yang mana emang Ian? Gue ini doang sih yang ID resep itu doang paling gue bingung. Di share screen coba Ian. Bentar. Yuk. Gue. Bentar. Jadi gue tuh udah buat baru. Nah, gue kan baru buka di sini 3 doang. Nah, sementara yang buat yang ID resep gue bingung. Di yang gambarnya cuma ini doang sih. ID resep pasien dokter obat. Nah, gue bingung. Bingungnya Bentar. tuh Di mana? ya bingung pakai apa namanya kayak INT atau varchar itu kayak gimana? Kalau buat ID pakai INT aja. Oh, Kalau semuanya yang pakai kayak ini. ID, iya, kalau ID itu pakai INT aja semuanya. Kalau ID itu. Oh, Nah, kalau yang auto increment itu yang ini aja, yang primary key-nya aja. Kayak misalkan di tabel dokter tuh ada ID dokter kan. Nah, dia baru tuh primary key. Tapi kalau misalkan ID pasien nih di tabel resep, nah itu jangan lu jadiin primary key. ID resepnya yang primary key. Jadi ibaratnya ya yang kemarin gue bilang dulu tuh. Jadi lu misalkan sakitnya istilahnya atas nama Fahrian misalkan itu 2 kali dalam sebulan. Nah, obatnya sama nih gitu tuh. Obatnya sama, tapi kan nggak mungkin ID resepnya sama kan. Pasti ID resepnya beda iya. gitu. Berarti di skripnya di yang ini nggak pakai auto increment ya? Yang mananya? Yang Yang di ID resep creatable. pakai, creatable Oh, resep, pakai. ID resepnya auto increment tetap dong. Nah, kalau Oh, buat yang gitu ID gitu. pasien dan seterusnya, baru dia nggak perlu pakai nggak perlu auto increment. Oh, iya ya, paham paham. Paham Oke, kan? Nah, oke. sip. Terus gantian si foto ST mau Oke. share screen. Ya, yang ada kesusahan ini aja di share screen aja. Yang bagian yang belumnya. Gue sama sekali nih, gimana dong? Ya, anjir. Kan gue gak ikut kemarin yang lo itu, tiduran. Oke, gue Itu share screen deh. install, Yan. Apa? Iya, pakai Iya. Exam. Udah nih, gue contoh ini. Coba dong hal yang harus dilakuin pertama apa install apa? Download Exam dulu aja. Download apa? Exam. Nih, gue share screen. Oh iya, terus itu di internet ada. Ada. Download aja Exam, terus diinstal. Nah, terus lu buka. Ini sebenarnya pakai CMD biasa bisa sih, cuman gue CMD biasa tuh nggak enak aja tampilannya gitu. Makanya gue pakai CMD yang kayak gini. Gitu, Setelah sebenarnya itu sama aja. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah buka aja nih examnya. Kita start dulu. Nah, sebenarnya ada cara ribet, ada cara gampang sih buat bikin database-nya. Sebenarnya kalau yang kemarin gue terang itu kan cara ribet kan, kita pakai query segala macem. Nah, ini coba deh gue cara gampang gitu. Sebenarnya gampangnya gini doang, nggak apa ya. Sebenarnya nggak terlalu susah sih kalau menurut gue. Kalau cara, bentar, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah lu buka nih. Tadi caranya yang ini nih, yang Apache sama MySQL lu aktifin, lu start. Nah, terus yang MySQL diklik nih admin. Nah, ntar dia bakal ngebuka localhost kan. Sebenarnya kalau lu mau curang gitu tuh, gua sih sebenarnya pakai cara kayak gini sih. Gua nggak bener-bener murni buat dari nol gitu tuh. Jadi gua langsung aja bikin database di localhost ini gitu tuh. Gua klik new, misalkan kita mau bikin database apa ya? localhost ini apa localhost? Misalkan ya server lokal. Jadi localhost tuh istilahnya lu tuh ngelola sebuah server nih, sebuah server Apache. Nah, dia tuh secara lokal, dia nggak perlu internet di sini nih. Nah, misalkan di sini, Bukanya dari ya tadi anjir dari sini nih, di klik admin aja, ntar Oh, dia kan kebuka. oke. Gitu. Nah, Yuk lanjut.
Misalkan gue mau buat TB baru, klik aja new. Tuh, nah misalkan database yang mau kita buat apa nih? Gue yang sederhana banget deh, karena biar apa ya, biar ringkas. Misalkan database itu database misalkan apa ya? Penjadwalan tuh. Berat anjir, jadwal itu ribet sumpah dah. Apa ya? Ini aja deh. Misalkan database bentar. Misalkan database restoran deh, misalkan. Ya, DB restoran gitu. Misalkan restoran database-nya. Perpus Nah, aja. buat sorry. Kita misalkan mau bikin database restoran. Nah, kita udah klik new tuh tadi gitu tuh. Nah, kita bisa langsung bikin table di sini nih gitu tuh. Nah, cuman bakal better gitu kalau misalkan lu tuh bikin perancangan dulu. Nah, bikin perancangannya kalau gua sih di sini nih di RD Plus. RD Plus, gue di sini bikin perancangannya. Sebenarnya bisa di tempat lain, bisa di Microsoft Access atau di mana. Cuman kita pakai yang gratisan aja di sini. Pakai IRD Plus. Nah, kita new diagram. Namanya tadi restoran kan. Terserah sih namanya bebas nih. Suka-suka apa ya? Suka-suka kita aja nggak sih namanya apa. Nah, ini restoran, double klik. Nah, misalkan di restoran itu ada kita sederhana aja ya, ada karyawan sama ada misalkan Manajer. transaksi. Enggak dong, manajer nggak kita masukin. Manajer kan bagian dari karyawan. Nah gitu. Nah satu lagi deh, misalkan apa nih ya, menu. Nah kira-kira nih dari sebuah restoran yang benar-benar sederhana banget ini sebenarnya. Jadi dari 3 buah entitas. Jadi entitas tuh suatu elemen apa ya, suatu suatu elemen yang dia itu tuh punya part-part tertentu gitu. Bahasanya gimana ya? Istilahnya dalam suatu restoran nih gitu tuh. Itu kan pasti ada komponen karyawan, transaksi, sama menu. Karyawan ya kayak manajer, pegawai kasir dan segalanya. Transaksi itu ya proses kegiatan antara pembeli dengan pihak restoran dengan karyawan gitu tuh. Istilahnya kan ketika transaksi itu ya lu inilah pasti bakal ada proses jual beli. Itu kan namanya transaksi. Transaksi juga bisa diartiin kalau misalkan itu tuh ada aksi input data tertentu gitu tuh. Misalkan kayak input nilai terhadap suatu mata pelajaran, itu juga disebut sebagai transaksi sebenarnya. Nah, menu ini sebenarnya kayak ya nama masakan aja sih. Nah, ini namanya sebagai entitas gitu. Nah, terus atributnya itu misalkan karyawan, dia pasti ada ID karyawan. ID Nah, card. ID karyawan. Nah, ID karyawan ini kita unikin. Kenapa kita unikin? Karena asumsinya misalkan sebuah restoran tuh pasti karyawan itu potensi nama tiap karyawan yang sama tuh ada aja gitu tuh. Misalkan namanya Muhammad Eka sama Muhammad Eka gitu tuh. Nah, cara bedainnya gimana? Ya dari ID karyawan gitu. Karena kalau cuma dari nama doang kita nggak bakal bisa bedain. Nah, kita klik atribut buat nambahin atribut baru. Nah, ini misalkan nama karyawan. Nah, nama karyawan. Nah, udah kita connect. Nah, kita asumsinya dua ini dulu deh pakainya deh gitu tuh. Kita nggak usah tambahin lagi. Sebenarnya masih banyak variabel-variabel lain kayak misalkan alamat karyawan, email karyawan, nomor telepon dan semacamnya. Terus kita masukin juga sebenarnya. Ini kita ringkas biar sederhana, biar cepat aja sih sebenarnya. Nah, terus transaksi. Nah, kira-kira di transaksi itu ada apa aja gitu tuh. Istilahnya orang nih habis makan di restoran gitu tuh. Dia kan pasti bayar tuh ada apa ya? Ada struk kan dari kasir lah gitu tuh. Ada struk pembayarannya. Nah, itu udah pokoknya gue nggak tahu sih namanya apa. Nah, terus pasti ada namanya ID transaksi kan. Kenapa kok ada ID transaksi lagi? Karena istilahnya orang itu bisa aja beli barang yang sama dengan nominal yang sama juga gitu tuh. Nah, maka buat ngebedainnya ya pakai ID transaksi. Misalkan gue sama Bowo nih, gue beli misalkan itu tuh nasi goreng, nah, itu harganya 10.000. Nah, si Bowo juga sama, beli nasi goreng harganya 10.000. Kan kalau misalkan kita apa ya, masukin data berdasarkan pembelian itu kan pasti ada aja yang sama kan. Nah, salah satu caranya itu ya kita misain pakai ID transaksi gitu tuh. Kenapa kok nggak ada ID pembeli gitu tuh. Nah, ini kan gimana ya, kayak ya kita realistis aja sih gitu tuh. Di sebuah restoran kan kita nggak bakal ditanya namanya siapa gitu tuh. Ya kan, yang ada cuman ngeluarin uang, beli, makan gitu kan logiknya. Nah, terus pasti di transaksi juga ada ID menu. Nah, nanti gue jelasin kenapa nggak ada ID menu doang nih.
kita nggak perlu nih transaksi masukin nama-nama makanannya, itu kita nggak usah kayak gitu. Nah, terus nih kita tambahin misalkan total harga itu perlu sih, total harga. Apa anjir? Dok, nggak usah dok, fine. Total harga, ID menu. Nah, terus juga kira-kira apa lagi nih di sebuah proses transaksi itu yang ada gitu tuh. Nah, kayaknya kita misalkan asumsi ngambil 3 data itu dulu aja deh. Tadi gue hapus. Sambil ntar kalau kurang gue tambahin. Terus ID ngoneknya transaksi. gimana? Kenapa? Ngoneknya gimana ngoneknya tadi? Oh Ini itu aja, ada. di connect. Ya ya. Tarik, itu aja biasa. Tarik deh, gitu. Nah, di sini buat yang menu, ini juga sama. Di sini ada ID menu. Jadi nanti tuh kata gue jelasin deh idenya deh. ID menu, di sini juga ada nama menu. Nah, di sini juga ada harga menu. Ini asumsinya benar-benar sederhana banget sih restorannya ini nggak apa ya, nggak yang kompleks banget lah gitu. Nah, kita udah punya nih apa kurang lebih kayak gini sederhananya gitu tuh. Nah, kita relasi ini gitu tuh. Kita klik aja relationship. Nah, terus kita klik. Nah, karyawan sama transaksi itu relasinya kira-kira gimana? Gampangnya gini aja, karyawan pasti mendata setiap transaksi kan. Nah, ini kita kasih nama mendata misalkan gitu tuh. Nah, terus kita konekin karyawan mendata transaksi. Nah, ini juga sama. Ini juga sama nih. Transaksi sama menu. Di dalam proses transaksi itu kan pasti ada menu kan, ada nama menu yang kita masukin gitu tuh. Nanti kita namain dengan dapat misalkan gitu. Terus kita konekin. Nah, terus kenapa kok misalkan kita beli makan di warung Padang, kadang kan ada ya yang apa ya, yang diketik tuh otomatis tuh ya. Dia ada nama-nama makanannya. Nah, itu sebenarnya caranya gini. Di entitas transaksi ya, itu kan ada ID menu. Nah, ID menu di sini, ini kita jadiin unik ya, sorry, tadi gue lupa. Ini kita jadiin unik. Nah, karena ID menu itu unik, artinya misalkan nasi goreng gitu tuh, itu ID menunya satu misalkan. Nah, nanti ID yang kedua itu di table menu itu misalkan eh, sop ayam misalkan gitu tuh. Nah, itu ID kedua. Nah, dari ID menu ini kita bisa dapat nama masakannya sama harga masakannya. Nah, artinya di sini nanti tinggal kita panggil doang nih ID menunya. Misalkan ID menunya 3, ID menunya 1, berarti ya masakannya nasi goreng gitu tuh. Total harganya ntar berapa? Ntar kita tentuin aja gitu. Nah, sebenarnya yang enak emang bikin perancangan gini dulu gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik aja menu, export image, terus save, nah, muncul kan. Nggak muncul sih maksudnya. Nah, jadi nih, apa ya, IRD-nya. Sorry, tadi IRD-nya belum kita kasih keterangan, one to many atau many to one-nya. Nah, sekarang kita ngasih ini nih, apa istilahnya itu, hubungan dari tiap entitasnya. Misalkan gini, caranya gimana? Klik aja relationship-nya yang di sini nih. Nah, kita klik, karyawan mendata transaksi. Nah, itu kira-kira hubungannya gimana? Apakah one to many atau many to one gitu. Istilahnya gini deh, satu karyawan bisa mendata banyak transaksi. Banyak transaksi bisa didata oleh satu karyawan gitu kan. Nah, berarti dia relasinya gimana? Karyawannya one to many kan. Yang one mana nih, S? Yang one karyawan, yang transaksi. Yang transaksi many ya? Iya. Oke, sip. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bentuknya emang kayak gini ya. Jadi batasan dari karyawannya satu, batasan dari transaksinya tuh many gitu. Nah, kalau yang menu gimana nih, S? Kira-kira yang menu. Sama aja. Gimana tuh sama aja? Menunya banyak kan? Oke, menunya banyak. Dalam setiap transaksi bisa terdapat banyak menu gitu. Iya. Oke, benar. Nah, yang one berarti transaksi menunya many ya. Oke, nah ini kurang lebih kayak gitu. Baru kita ekspor. Save. Nah, ini kita udah dapat nih satu gambar IRT-nya. Nah, terus kita
balik lagi ke sini nih ke PHP Maven kita klik yang database restoran yang kita buat. Nah, di sini kita disuruh create table. Nah, kita buat aja sesuai sama di sini nih, karyawan. Itu langsung enter. Lihat aja ada ID karyawan. Ininya kita tipe datanya INT. Ini maksudnya ini gue pakai cara ini ya, pakai cara apa? Pakai cara yang gampang nih, tinggal klik-klik doang gitu tuh. Caranya kayak gini. Kita klik auto increment aja biar cepet gitu tuh. Jadi auto increment tuh nanti tuh istilahnya penambahan datanya tuh otomatis gitu. Tapi dia syaratnya harus INT atau integer atau bilangan bulat gitu tuh. Kenapa? Soalnya ya yang bisa kita notasiin otomatis plus satu itu kan cuma bilangan bulat kan. Istilahnya kalau kita tipe datanya misalkan varchar gitu tuh, dia nggak akan bisa karena varchar itu kan buat apa ya karakter sebenarnya. Nah terus yang kedua tuh kita nama karyawan nih. Nama karyawan kita bikin varchar, range atau values itu biasanya nama tuh kan nama orang tuh kan ada sekitar 50 digit ya. Ya oke lah kita misalkan asumsi 70 digit. Nah, terus buat yang auto increment-nya ini jangan dicentang. Pokoknya auto increment itu dicentang kalau misalkan dia itu ID uniknya gitu tuh atau primary key-nya. Nah, ini kan primary key-nya kan ID karyawan kan. Nah, makanya yang bisa kita jadiin auto increment itu ya cuma si ID karyawan. Kalau misalkan kayak nama karyawan, jenis kelamin karyawan, nomor telepon karyawan, nah itu nggak boleh. Nah, habis itu kita mana nih Go? Mana sih Go-nya? Oh, save. Nah, masuk nih ya, table 1, table karyawan, ada ID karyawan sama nama karyawan. Nah, terus gimana cara nambah table lagi misalkan itu. Klik aja database restoran. Nah, di sini nih kita create table. Ini kan ada tulisan create table nih. Ini kita klik aja transaksi misalkan. Nah, enter. Terus di sini ada apa? ID transaksi. Nah, ininya INT sama ini juga kita jadiin auto increment. Nah, itu ya. Ini ID menu, bawahnya lagi itu tadi apa? Total harga kan, total harga. Total harga ini kita INT aja nggak apa deh. ID menu, lens-nya kita misalkan 11. Ya sebenarnya nggak bakal nyampe 11 juga sih. Maksudnya 11 digit gitu tuh. Maksudnya satu dengan 10 nol di belakangnya itu kan nggak mungkin ID-nya sampai sebanyak itu gitu. Total harga ya kita asumsiin harga itu bisa jebol angkanya deh. Ya kita limit misalkan di 60 misalkan nggak apa-apa. Ini sama, oke ini udah auto increment. Nah, buat ID menu ya jangan kita jadiin auto increment. Kenapa? Karena ID menu di sini ini kita input manual gitu. Buat ID transaksi kok kita nggak ada range atau values sih, itu nggak bakal ada karena di sini kita pakai auto increment. Jadi dia tuh nggak ada batasnya gitu tuh. Range values itu infinity gitu tuh. Tak terhingga mau sampai 100 apa ya 100 nol di belakang angka 1 juga tetap bisa dia gitu karena dia auto sifatnya penambahan satu setiap ada data masuk itu kayak gitu. Ini kita save aja. Nah itu cara bikin tabelnya kalau misalkan kita dari localhost. Nah sekarang kalau misalkan kita dari ini dari apa dari CMD gitu tuh karena sebenarnya nggak boleh sih kita bikin di sini nggak boleh sama varian tuh kita nggak boleh kita bikinnya tuh dari sini nanti. Maksudnya buat nyontohin di videonya tuh kita nggak boleh nih ngeklik kayak gini nggak boleh harus dari CMD. Nah CMD itu sebenarnya pakai ini aja sih comment prompt biasa aja Ngumpulinnya kemana sih? ke email varian bikin video bikin penjelasan aja biasa gitu terus dikasih ke varian gitu linknya sih yang dikasih ke varian. Jadi Komen promo yang hijau-hijau itu apa, Kak? Kenapa yang ini Promo yang hijau-hijau itu apa? yang ini Iya. oh enggak ini mah sama aja kayak CMD sih cuman gimana ya kalau pakai CMD tuh gue nggak bisa diperbesar apa ya nggak nyaman aja gitu tuh sebenarnya sama aja mau pakai comment prompt yang ini atau CMD der sama aja sebenarnya gitu sih nggak ngaruh. kan tadi nggak boleh pakai apa ya tadi? Ya. Oh kalau di video Iya. itu kita nggak boleh bikin pakai tadi cara gua yang kita ngeklik terus tinggal apa ya nah tinggal nambah-nambah dari sini kita klik new database itu nggak boleh gitu tuh nih kita tinggal ngetik di sini gitu tuh nggak boleh sebenarnya gitu
Terus yang boleh, yang halal gimana? Yang halal itu pakai CMD sebenarnya. Nah, ini kita buka CMD dulu. Sebenarnya pakai ini nih yang boleh nih gitu. Cuman gue nggak nyaman pakai CMD kan gitu. Akhirnya gue pakai CMD, sama sebenarnya sama aja, nggak ada ngaruhnya gitu tuh. Nah, kalau kita mau bikin pakai CMD atau CMDR gitu, atau terminal apapun itu gitu, kita make sure dulu nih si SAM PP ini kita udah aktif dua-duanya nih. Nah, terus kita ketik PD, PDC, tergantung kalian naruh file examnya di mana gitu. Kalau gue kebetulan naruhnya itu di local disk C, gitu ya. Gue kebetulan naruh di local disk C gitu. Ini file exam gue. Nah, berarti CDC backslash, backslash itu yang di bawah tulisan backspace ya, bukan slash yang ini tapi yang ini nih, backslash sampp slash mysql slash bin. Nah, udah masuk nih, ketik mysql min u root. Nah, welcome to MariaDB bla bla bla. Nah, berarti kita udah masuk nih, udah masuk ke sistem database ini, udah masuk nih kita nih gitu tuh. Kita udah bisa masuk ke global database-nya. Istilahnya itu apa ya? Database yang dibuat tadi itu. Bukan, ini kita baru globalnya. Kita belum spesifik ke nama database-nya. Jadi kita udah bisa ngakses server si lokalos ini ibaratnya gitu tuh. Server ini kita ngakses lewat CMD itu udah bisa. Nah, kita lihat dulu database-nya. So, databases. Kasih semikolon. Ini pakai S ya. So, database pakai S belakangnya. Nah, kita bandingin aja nih. Kurang lebih ya sama sih. Coba gampang, coba susah, DB Nah, itu coba. lo buat database-nya di mana, Kak? Apa? Buat database-nya di mana? Buat database. Itu database yang ono. Itu Yang langsung ini. ada yang. Yang ini Ya. apa yang ini? Nah, itu. CMD. Iya. Kan tadi gue udah buat di sini, di PHP MyAdmin. Oh, Ya kan? gimana? Tadi, nanti nggak tadi maksudnya? Maksudnya si Vigo itu lu buat yang PHP Yang mana? admin dari awal, dari Iya. sebelum mulai. Tadi kan gue bikin database nih, gue di PHP MyAdmin kan. Di sini kan gue ngeklik-ngeklik tuh. Nah, itu ya gue bikin database. Oh, database dari yang tadi itu. Iya. Nah, ini gue nyontoin aja kalau lewat CMD gimana gitu tuh. Istilahnya kalian bikinnya di PHP MyAdmin aja nih buat di belakang layarnya gitu. Tapi nanti pas Ya, lagi, jadi nanti pas video tinggal manggil doang. enggak, pas video lu tetap nyontohin gitu tuh. Kayak bikin ulang aja tapi lebih sederhana gitu tuh. Nggak usah bener-bener susahnya di CMDD, jangan ribet. Nah, Kak, itu Udah jadi, yang nyontohin ulang gimana? gini loh Bambang, maksud gua tuh ya lu cerdik-cerdik dikit aja itu mah. Licik-liciknya lu aja sih, Go. Menurut gua mah. Paham kan maksudnya? Yaudah deh, lanjut dulu. Maksudnya tuh ya lu buat aja nih di apa yang udah jadi di PHP admin, kita klik-kliknya tadi gitu tuh. Nah, lu pas bikin video tuh pura-puranya tuh ya lu istilahnya belum jadi nih video, belum jadi banget gitu tuh. Atau lu kayak cuman semi-semi nyontohin cara input datanya aja gimana kalau menurut gua ya. Tapi di CMD-nya kan nggak memperlihatkan PHP adminnya. Iya, nggak diperhatiin PHP adminnya mah. Nah, ini emang udah kalau buat Contoh pura-puranya itu gimana kan? folder doang. Buatnya di apa? PHP kan? Gimana gua? Contoh pura-puranya gimana kan? Buatnya di PHP admin. Gini, maksud gue gini loh, lu tuh bisa ngakses semua database di PHP admin itu dari sini, dari CMD itu bisa, emang bisa diakses. Dan sebaliknya juga, semua database yang kita buat di CMDDR bisa kita akses juga di sini. Karena emang ini sebenarnya sama aja, cuma beda tampilan doang, Bu. Iya. Kan kalau lu kan tadi manggil doang tuh, so database langsung. Ntar buat video kayak gitu nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa. Ya enggak, ini gue makanya nyontoin nih cara bikin database pakai CMD-nya gimana gitu tuh. Nah, misalkan, ini gue misalkan coba buat dari nol nih. Ini gue buat database baru nih, misalkan gitu tuh. Create database. Tadi namanya apa? Restoran doang ya. Ini misalkan pakai DB deh. DB restoran. Enggak, ini kita buat baru database-nya. Create database DB underscore restoran. Jadi nama database itu DB underscore restoran yang sekarang. Nah, oke. Nah, kita coba lihat lagi. So, database data. Nah, harusnya ada nih. Nah, ini ada nih DB restoran sama database restoran yang tadi kita buat. Coba kita refresh di PHP admin-nya. Ini ada juga kan. Gua mau nanya dong, apa yang maksud tugasnya tuh yang 100 transaksi itu gimana sih? Apa
dia entitasnya ada 10 sama Nah, yang lain apa gimana sih maksudnya? Gue nggak ngerti. pokoknya kalau 100 transaksi itu kayak gini nih. Jadi eh oke oke. Jadi kita sepakatin ya buat 100 transaksi itu maksudnya kita ada 100 kali pengolahan data. Nah, yang dimaksud pengolahan data itu gimana? Lu database apa itu yang lu buat? Belum sih, tapi kayaknya mau rental mobil aja. Oke, rental mobil. Rental mobil itu asumsinya ada karyawan kan? Iya, Ya, asumsinya ada karyawan, sama ada proses transaksi, sama ada pembeli, ya kan ya? iya. Bukan pembeli, penyewa gitu tuh. Nah, yang memungkinkan orang itu, yang memungkinkan nih dari 3 variabel utama tadi, itu bisa ada 100 kali pengolahan data, itu kan antara karyawan sama proses transaksi kan. Kalau pembeli itu agak berat, soalnya kalau penyewa itu nggak mungkin satu orang yang sama menyewa sampai 10 kali. Maksudnya keadaan idealnya nggak mungkin nih gitu tuh. Orang rental mobil sampai 100 kali itu kan nggak mungkin kan gitu. Nah, berarti nanti yang dimaksud proses transaksi, kalau misalkan asumsinya database penyewaan perentalan mobil itu ada antara karyawan sama transaksi. Jadi gini aja gampangnya. Karyawannya itu lu bikin ada 10 orang. Jadi ada 10 ID karyawan yang berbeda. Nah, setiap satu orang karyawan atau setiap satu ID karyawan itu harus memproses 10 transaksi. Nah, 10 transaksi itu maksudnya apa? 10 kali melayani orang eh, nyewa mobil gitu tuh. Baik dengan orang yang sama maupun beda. Jadi misalkan nih karyawannya tuh misalkan gua nih Eka, karyawannya Eka. Nah, gua itu gua tuh ngelakuin proses transaksi penyewaan rental mobil kepada beberapa pelanggan. Misalkan pelanggannya itu Bowo, terus ada Rafli, terus ada Ara, terus misalkan ada lagi Fikri gitu tuh. Nah, itu kan kita udah dapat 4 tuh, ada 4 transaksi gitu tuh. Dapat nggak poin maksud Iya, gue? iya, iya. Ya. Nah, itu dari karyawan Eka. Nah, nanti ada misalkan karyawan Bagas misalkan itu tuh. Nah, karyawan Bagas tuh ngelakuin proses transaksi penyewaan mobil nih ke misalkan ke siapa ya? Misalkan ke Rido gitu tuh. Ke Rido sama ke Farhan misalkan. Nah, udah dapet tuh 6 transaksi. Jadi kurang lebih yang dimaksud transaksi itu ya yang kayak gitu sih gitu tuh. Oh, berarti jumlah datanya itu nggak harus 100 ya, maksudnya entitas sama Oh apa enggak. atributnya. Enggak, itu enggak harus 100 itu. Buset, banyak banget Makanya anaknya gue 100. bingung. Bangke 100 gua kayaknya Pak, saya udah Pak aja. Oke, masih Oke, Kak. ayo lanjut ya. Tadi yang katanya 100 tuh nggak wajib 100 kan? Jadi kayak satu, misalnya tadi kan karyawan Nah, cuma misalnya 6 gitu itu nggak apa-apa. kalau itu harus 100 S. Oh, satu karyawan. Enggak. Satu karyawan 100 ya. Nanti gua kasih trik gimana caranya kita nginput 100 data dengan cepat. Nanti gua kasih trik. Oke. Nanti gua kasih trik. Gua pakai trik itu sih karena gua males juga gitu tuh bikin banyak-banyak. Nah, ini misalkan kita database nih berarti kita punya database restoran yang pertama kali kita buat sama database sama DB restoran yang kita buat di CMDDR gitu tuh. Sebenarnya sama aja sih gitu tuh. Maksudnya kita mau buat di PHP admin atau di CMDDR tuh sama aja gitu tuh. Tapi asumsinya di sini udah tahu nih cara bikin database itu gimana. Nah, misalkan gua tuh pengen ngelanjutin pembuatan database yang restoran nih. Maksudnya database yang kita buat tadi di PHP admin yang DB restoran ini nggak bakal gue pakai gitu tuh. Gue biarinin aja buat lantarin gitu tuh. Nah, ini kita klik, kita ketik, kok nggak kelihatan? Use nama database apa? Restoran. Database change. Ya, database udah berubah nih. Nah, kita klik, kita ketik show tables pakai S ya, tables. Karyawan sama transaksi. Nah, ini kita lihat di sini coba nih. Ada tabel karyawan sama transaksi, sama kan gitu tuh. Kita mau tambahin misalkan tadi apa nih? Oh, entitas menu gitu tuh. Kita tinggal buat aja deh. Create table, namanya apa? Menu. Ada apa aja? ID menu. Datanya integer, ya. Tapi nggak usah kita definisiin 11 tuh nggak usah, karena kita mau bikin auto increment. Auto increment. Di situ apa lagi tuh? Nama menu. Ini varchar. Oke, varchar. Biasanya ya kita asumsi 50 digit deh misalkan gitu. Not null.
Terus ada harga menu. Ya, harga menu ya. Oke, harga menu ini kita asumsiin misalkan integer deh. Integer, limitnya kita asumsiin misalkan 11 deh. 11 digit. Ini juga not null. Nah, koma, primary, key. Dalam kurung, ID menu. Maksudnya di sini kita mendefinisikan ID menu itu sebagai primary key-nya gitu tuh. Nah, caranya kayak gitu. Nah, maksudnya sekarang gua jelasin deh. Nah, ini kan kita punya 3 buah elemen ya. 3 buah atribut, ada ID menu, nama menu, sama harga menu. Nah, di ID menu kok nggak ada not null-nya gitu tuh. Sedangkan di harga menu ada not null. Ya karena kita kan di sini auto increment nih. Auto increment tuh udah pasti gitu tuh. Setiap ada data yang kita tambahin, dia bakal bertambah 1. Nah, otomatis udah pasti keisi dong. Nah, makanya kita nggak perlu ngasih not null lagi di sini. Kalau nama menu itu kan sebenarnya bisa kita isi, bisa enggak kan. Nah, makanya di sini kita buat statusnya not null. Sorry. Kenapa nama menu harus dibikin not null? Karena nama menu itu wajib kita isi gitu tuh. Istilahnya kita mau input data nih, nama menu misalkan nasi goreng gitu tuh, ya harus diisi dong gitu tuh. Istilahnya nggak bisa kan kita ngisi daftar menu kosongan kan nggak bisa kan gitu. Harga menu juga sama, ini nggak boleh kita kosongin, kita enter gitu. Nah, sekarang kita lihat row table, ada ya menu tuh. Ini juga ada di sini harusnya nih. Nah, ntar pas lagi di video jelasinnya gitu aja. Jadi kayak pura-puranya kita tuh nyontohin aja gimana caranya kita ngebuat ngebuat table baru, gimana caranya kita bikin database di CMD gitu. Kita contohin aja kayak gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, Oh, sekarang bikin database di CMD kayak gitu. iya, tapi tetap lu harus masang exam dulu. Lu tetap harus nyalain juga, nggak bisa tanpa ini, nggak bisa tanpa exam tuh nggak mungkin gitu. Ya berarti gue harus bikin di exam dulu, baru ntar ibaratnya tinggal create table doang. Benar. Iya. Tiga. Kalau misalnya kan kita bikin yang kayak tadi dulu noh, yang masuk-masukin aja yang cara Ah, mudahnya. ya. Terus kita kan langsung show table, udah ada itunya. Oh, Itu gimana? gini caranya gini caranya, gampang gini nih. Lu pokoknya kalau kata gue nih ya, berapa orang sih di sini nih? Oh, 11 orang ya. Jangan jangan cepu ke dosennya nih, awas nih. Ini kita licik nih soalnya nih. Sebenarnya nggak boleh nih, tapi nggak apa deh. Gini nih, lu buat dulu aja nih database-nya lewat klik-klik dulu di PHP admin. Lu buat dulu dah sampai bener-bener jadi pokoknya gitu tuh. Pokoknya nih asumsi misalkan udah jadi nih si database restoran nih misalkan kayak gini gitu tuh, misalkan gitu tuh ya, udah jadi gitu nih, udah 100 transaksi misalkan. Nah, nanti pas lu videoin gitu tuh, pura-puranya lu tuh kayak apa ya, jelasinnya gini aja. Sebetulnya saya udah buat database-nya, yaitu database restoran. Nah, tapi saya coba ilustrasikan kembali gimana caranya kita membuat database dari nol gitu tuh. Ya udah, lu tinggal istilahnya tinggal ini aja, tinggal kayak pura-pura dari nol aja gitu tuh, ngerti nggak? Jadi kayak pura-puranya lu tuh ngasih tutorial cara bikin database gitu tuh, tapi nggak usah benar-benar kompleks gitu tuh. Jadi kayak ya istilahnya nih gimana ya, lu jelasin gimana caranya lu mulai pertama kali misalkan itu tuh, ya tinggal kayak tadi gua aja gitu tuh, ngerti nggak ya maksudnya ya? Jadi kayak cuman bikin database kecil-kecilannya gitu tuh. Iya, jadi kayak kita mulai ya udah ada tabel, saya udah bikin nih sebelumnya ini. Kan. Nah, nanti saya bakalan bikin satu tabel lagi misalnya gitu kan, kayak tadi gitu. Boleh kayak gitu, boleh kok, boleh kayak gitu. Boleh juga lu misalkan nyontohin lagi, jadi kayak pura-puranya bikin database baru gitu tuh, ngerti nggak? Pakai. Contohin Kak. Ya, yang tadi udah. lagi. Iya, jadi pura-puranya misalkan nih, gue table restoran udah jadi gitu tuh. Ya, nah misalkan ini nih, gue login ulang deh, nih misalkan dari nol. Nah, ini MySQL root. Nah, so databases. Nah, lu nanti udah muncul nih, jelasin aja. Di sini kita udah buat database, sebenarnya nama database itu DB restoran. Namanya restoran. Yang ini misalkan. Nah, tapi saya coba bakal contohkan kembali gimana caranya kita bikin database melalui CMD ini gitu tuh. Dengan menggunakan query. Ya udah deh, tinggal lu bikin aja buat dari baru. Create database, misalkan namanya contoh restoran gitu. Nah, di sini kita udah buat nih database contoh restoran. Nah,
kurang lebih caranya buatnya kayak gitu. Nah, terus lu contohin cara buat tabelnya. Create table, misalkan create table, nama tabelnya itu misalkan karyawan gitu. Nah, ini ada ID karyawan, ininya integer, ininya, sorry, nggak perlu. Integer, auto, teman, nama, karyawan, varchar, 250, not null. Itu database yang lu buat di itu Oh, ya, sorry. Kak? Kenapa? Itu semua contoh, coba susah contoh itu database yang udah lu buat ya? Bener. Tadi belum gua use ya, sorry. Use, contoh restoran. Error. Oke, di order terus ya. Oke, bentar. Primary key, ID, karyawan. Nah, jadi kayak pura-puranya tuh gini jadi kayak eh gimana ya? Kayak kita tuh nyontohin cara buat database tuh gimana gitu tuh. Nyontohin aja, padahal tuh kita udah buat sebenarnya gitu tuh. Nah, lu misalkan udah buat nih contoh pembuatan satu table gimana. Nah, terus ntar lu pura-puranya oke, kalau begitu sekarang kita balik ke database yang semula kita buat, yaitu database restoran. Nah, database restoran. Nah, udah deh. Jadi sekarang lu udah masuk ke database restoran yang udah benar-benar jadi gitu tuh. So, table. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak pura-pura aja gitu tuh, Jadi kayak pura-puranya kita buat apa ya? Nyontohin aja gitu tuh. Nggak bener-bener buat dari nol banget sih, cuman nyontohin gimana caranya kita bikin database gitu tuh. Oke. Oke ya. Nah, terus di sini Ya, kita gue lupa misalkan fungsi dari backslash tadi yang di change directory buat apa dah? yang mana? Yang backslash tadi. Yang ini. Ya itu buat apa sih sebenarnya? Oh, sebenarnya gimana ya? Kayaknya emang kalau buat URL emang kayak gini deh. Kalau kita mau URL apa di folder emang kayak gini sih, tahu gue sih. Jadi apa ya? Gue nggak bisa ngasih reasoningnya sih soalnya biasanya sih ya, maksudnya kita mau pindah URL nih, kita mau pindah misalkan ke local disk D atau ke local disk E gitu lewat CMD, ya emang kayak gini caranya sih. Kalau bedanya sama yang slash biasa apa? Kalau kalau ini kalau apa ya? Sederhananya aja ya. Eh backslash itu dipakai setelah ini aja, setelah apa? Setelah kita nulis file directory-nya. Ini directory C. Nah, terus kita kasih backslash nama folder pertama yang mau kita buka. Misalkan gue dari disk PC deh. Disk PC, nah pindah ke CDC atau istilahnya local disk C. Nah, file pertama yang kita buka apa? XAMPP. Karena kebetulan gue XAMPP-nya di luar gitu. Nah, berarti dia pakainya backslash. Nah, terus kita pakai slash buat ngebuka file MySQL. Mana nih MySQL gue? MySQL. Nah, terus kita buat buka bin. Udah deh gitu. Kurang lebih gitu sih. Oh, berarti dia kalau di file yang pertama dari local disk C ya atau local disk D gitu ya? Iya, Dia buat pakai yang backslash. pakai backslash ya. Oh, gue kira tadi Tergantung gue mikirnya naro file gue XM ya kan? mikirnya cuma Iya. SAMPP doang yang harus pakai backslash. Oh, enggak semua itu mah semua. Ini tergantung lo naruh XML di mana gitu. Kebetulan aja nih gue naruhnya di local disk C, terus langsung ke sini gitu. Kalau misalkan lo naruhnya di program file ya, lo urutin dulu program file dulu gitu. Cuman kan gue naruhnya di sini nih. Jadi ya udah gue langsung aja deh gitu. Dia Kayak kalau mau rubah apa mau masuk ke folder-folder gitu nggak CD foldernya langsung gitu ya, dia langsung lu slash langsung nama foldernya slash langsung nama folder. iya langsung gitu gue. Karena langsung di sininya gitu gue. Gitu. Tapi kalau misalkan nih gue new console lagi deh misalkan gue ke CDC backslash sampai p. Nah gue tulis misalkan MySQL, dia nggak bakal bisa gitu. Kalau kayak gini, ini berarti lu udah ada di folder sum. Lu harus tulis lagi CDC, CD, nama foldernya apa? Apakah MySQL gitu. CD MySQL. Nah
Dapat nggak poinnya dari sini? Iya Kak, lanjut Kak. Lanjut ya, oke. Jadi kayak gitu tuh pokoknya. Nah, ini misalkan kita coba contohin insert data aja ntar nih, insert data. Gue coba insert data ini deh, apa namanya, manual dulu, ntar gue kasih tahu gimana caranya kita insert data biar cepat gitu tuh. Select from, ntar gue nggak apa soalnya. Belum ada ya. Kita dari sini dulu deh, biar enak. Insert data, nah kita klik aja nih, kita balik ke database restoran di phpMyAdmin. Kita ke karyawan, kita insert data misalkan gitu. Nah, di sini misalkan nama karyawannya Eka gitu. ID karyawan kosongin aja nama ini, kita go, udah dapat nih Eka. Nah, inputnya kurang lebih kayak gitu. Ya, ada ya ID karyawan 1, nama karyawan Eka. Nah, kita coba ke tabel selanjutnya, tabel menu. Kita insert coba. Nah, insertnya sih kayak gini sih kalau cara gampangnya gitu. Nah, menu misalkan nasi goreng, harga menu misalkan 10.000. Go. Gitu, transaksi. Nah, buat transaksi ini sebenarnya harus rada pinter-pinter kita juga nih. ID karyawan berapa nih yang udah ada gitu tuh. Misalkan baru ID 1 doang gitu tuh. Ya udah berarti kita tulis di sini gua nggak ada ID karyawannya ya. Sorry. Berarti gua kurang lengkap. ID transaksi, ID menu, kami satu lagi add 1 after harga. ID karyawan. Nah, ya bener deh. Kita insert. Nah, ID menunya tadi kan baru ada nasi goreng kan. Kita 1. Total harganya misalkan 10.000 gitu tuh. ID karyawannya 1. Karena tadi ID karyawan kita baru cuma ada 1 kan gitu tuh. Nah, gimana caranya kita insert data biar cepet gitu tuh. Nanti gua kasih tahu deh. Kalau lewat CMD, gua akuin sih nggak bisa sih. Kalau CMD, maksudnya tetap ribet gitu tuh. Nah, biar cepet gini aja. Misalkan kita mau input karyawan deh, karyawan. Ini karyawan ya, karyawan. Insert data. Ke bawah aja, continue insertion. Misalkan, tadi kan udah ada 1 ID kan, berarti tinggal 9 lagi. Ketik 9, enter. Ya muncul 9 tuh. Nah, nama karyawan misalkan Bagas. Ini misalkan Redo. Ini misalkan Ara. Ini misalkan Rido. Ini misalkan Fernan. Ini misalkan Doni. Tuh. Misalkan nih Gamal. Misalkan siapa lagi nih? Misalkan Bowo. Gitu. Misalkan Chandra. Udah, tinggal klik go. Masuk deh full data. Ya kayak cepat sih sebenarnya sih gitu tuh. Ini lebih cepat gitu. Nah, terus buat masalah menu, oke. Menu kita asumsinya misalkan ada 10 juga gitu tuh menu tuh. Insert lagi. Ini baru ada 1 kan. Ini kasih misalkan 9. Dan enter. Nah, menunya misalkan nasi bakar, harganya misalkan 5.000. Ini apalagi aqua 3.000 misalkan. Apalagi sate ayam 10.000 misalkan. Atau ini apalagi nih nasi pecel 15.000. Ini apa ayam bakar misalkan 12.000 gitu. Apa ayam ungkep tahu lagu apa itu 4.000 misalkan. Tuh. Manis misalkan 3.000. Terus apalagi nih misalkan kangkung misalkan 10.000. Udah deh misalkan sop ayam 10.000. Nah, pokoknya istilahnya tabel transaksi itu kita isi belakangan deh gitu tuh. Pokoknya tabel karyawan, tabel menu tuh yang kita isi pertama kali. Pokoknya tabel transaksi belakangan. Nah, baru kita pakai cara cara licik nih. Istilahnya kita tetap nih buat pertama kali ini kita input dulu gitu tuh. Manual kita tadi satu-satu gitu tuh. Insert data. Ini kita rubah jadi ada tadi udah ada 1 ya. Jadi 9 tambahin. Nah, ID menunya tadi kan ada 1 sampai 10 ya. ID menu kan udah kita masukin ya tadi tuh. Ini coba gue balik lagi coba. Ini ada ID 1 sampai 10 gitu tuh.
Yang karyawan juga ada 1 sampai 10 gitu tuh. Nah, ini biar enak aja deh. Ntar ya, ini karena gua nggak hafal aja ya. Gua nggak hafal nama-namanya. Nama-nama masakannya gua nggak hafal gua. Select from menu, select from karyawan. Ini karena gua nggak hafal aja ya. Sebenarnya nggak harus kayak gini sih. Nah, ini buat nampilin dong biar gua enak lihatnya sih. Karena gua nggak hafal ya. Oke. Nah, kita ke transaksi nih. Kita olah datanya gitu tuh. Nah, kita klik insert. Tapi yang udah ada di sini berapa? Sorry. Di sini ada ID menu 1 sama ID transaksi 1 gitu tuh. Pokoknya ID menu baru 1, ID karyawan juga baru orang pertama nih, ID 1 yang dipakai. Nah, udah kita tinggal insert. Ini kita rubah jadi 9 karena udah ada satu data untuk orang pertama. ID menu ini pokoknya asal dah, pokoknya nggak usah terlalu formal-formal bet gitu tuh. Yang total harga nomor 3 berapa? 3.000 gitu misalkan. ID karyawannya 1 gitu tuh. Karena nih kita asumsi buat orang pertama dulu nih. ID menu misalkan 10, harganya 10.000, nomornya 1 karyawannya gitu. Nah, ID menunya misalkan nih berapa? 3 deh misalkan. Total harganya misalkan nomor 3 berapa tuh? 3.000. ID karyawannya 1. Pokoknya ID karyawan ini buat input pertama kita bikin 1 dulu semuanya dah. Nah, ini 5. Total harganya berapa nih yang 5? 15.000 kan. Ini 1 masih. ID menunya 7. Total harganya berapa tuh gitu? 4.000 misalkan. 1. ID menu nomor 9, 10.000. Nomor ID karyawan tetap 1. Pokoknya pertama 1 dulu semuanya dah. Nasi pecel, nasi bakar deh 5.000. 1. Apalagi tuh? Kayak nomor 6, 12.000 misalkan. Ini Orang 1 10 masih. ya? Orang 10 ya. Jadi kayak langsung tembak-tembakin aja gitu tuh. Berarti nanti pas Bagas ngisi kayak gitu lagi 10 kali. Iya benar. Nah ini nanti Jadi 100. jadi 100 kan, kayak gitu. 9 benar-benar. 1.000 Nah ini kita go. Yang paling bawah go-nya ya. Kita go. Apa, Kak? Nah terus nih kan ada nih query nih. Jangan langsung kita close. Copy dulu aja nih. Copy dulu. Lalu sini nih pindahin namanya. Nah kita cek dulu ke browse. ID karyawan 1 nih. Udah 10 orang kan. Tuh, udah 10 orang. Nah klik lagi kita ke SQL. Nah ini kita copy nih. Kita copy. Kita paste di sini. Nah ingat urutannya, ID transaksi, ID menu, total harga, sama ID karyawan. Yang jadi mandatorinya kan cuma di transaksi itu kan ID karyawan kan. Istilahnya tadi nomor 1 nih, karyawan pertama itu udah ada 10 kali transaksi. Ya udah, tinggal kita rubah aja jadi 2. Jadi 2. Jadi 2. Jadi 2 juga. Ini 2. Ini gitu dah. Ini cara litik aja sih. Gua soalnya kayak gini gua males gua nginput satu. Tuh. Ya, kita browse coba. 11 sampai 19. Oh, ternyata kurang 1 ya? Jualannya sama anjir. Kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting beda ID karyawan aja. Kan yang penting masing-masing karyawan kan ini punya transaksi, Go. Tapi nanti Nggak harus ininya sama. mah di balik layar kan, nggak dijelasin. Iya, di balik layar mah maksudnya nggak usah dijelasin. Yang cara trik licik kita gini mah nggak usah dijelasin gitu tuh. Nanti kita di CMDR manggil doang itu database-nya. Ya, tetap dicontohin lah cara ngincer datanya gimana. Ya kayak tadi. Kita tadi gitu aja. Oke, pokoknya nih orang pertama sama orang kedua udah beres nih. Nah, berarti kalau kita tampilin di sini, select from transaksi. Ya, udah muncul tuh datanya gitu tuh. Nah, kurang lebih gitu sih sebenarnya. Ini Yang tinggal karyawan lu duanya mana? kenapa ini karyawan 2? Oh iya sama. Bentar. Ada 20 ya? Iya ada 20. Ya, kepotong dah gambar gua. Bentar. Tuh ya. Tuh, ada 20. Kurang 1 sih tadi karena yang nomor 1 kan 9 doang kan gitu tuh. Ntar tuh mah tinggal tambahin 1 aja mah gampang sih udah. Udah deh, ini tinggal lu Mana lu jadiin. nggak nyontohin di MDR-nya? Langsung manggil tabel doang.
Gimana? Lu nggak nyontohin CMD Insert langsung data mah manggil kan? udah aja tinggal gini doang, insert info transaksi. Kalau dari TMD satu-satu nggak bisa semua. Values bisa sih semua, cuman ribet anjir. Nul, eh min nul, ininya ID menunya misalkan 3 deh. Terus total harganya nomor 3 berapa? 3.000 misalkan. ID karyawannya misalkan 2 deh. Ya ID 2. Masuk tuh satu tuh, Bu. Ini kan baru 19 nih. 19 tadi kita input sini. Masuk tuh satu. Ini Gitu. contoh buatnya. Iya, Nanti kita di video contoh buatnya satu tapi langsung manggil tabel gitu. enggak gini. Maksud gue tuh. Intinya gue tuh nyontoin cara buat yang di PHP admin itu biar gampang doang. Maksudnya lu buat di belakang layar kayak gini aja nih. Pokoknya lu tuntasin dulu 100 kali transaksi di Ah, apa PHP admin. Nah, ntar lu ya tetep tutorin gimana caranya lu nampilin data, gimana caranya lu bikin database, gimana caranya lu nambah data di sini. Ini pakai CMD gitu. Dapat nggak poinnya? iya dapat. Maksud gue, dapat kan? Enggak, maksud gua kan lu tadi nyontohin satu Hmm, doang. Jadi ntar nggak apa-apa kan? nggak Kayak apa-apa, contoh buat database satu, tapi ntar kita langsung buat tabel jadi manggil. nggak apa-apa, boleh. Kan Tapi kalau ya gini, kalau saran gua yang lu contohin cara buat bikin database aja. Jadi cara bikin database di CMD lu contohin. Nah, setelah itu lu balik ke database yang tadi lu buat yang udah benar-benar jadi nih. Lu balik lagi nih. Misalkan lu tadi buat database misalkan database baru tadi misalkan database restoran, database DB restoran kalau gua gitu tuh. Nah, lu udah contohin nih cara buat DB apa database DB restoran. Nah, lu balik lagi ke database yang udah lu buat dari awal, itu database restoran yang bawah sini nih. Ini kan database yang tadi gue buat pura-puranya nih. Nah, kalau udah buat ini, lu langsung balik lagi ke sini gitu tuh. Nah, nanti lu pura-puranya nambah data aja di database restoran gitu tuh. Tapi lu jelasin kalau misalkan sebenarnya udah ada 100 kali transaksi, ini cuma salah satu contoh gimana caranya kita nambah data gitu gue maksud gue. ya Pak. Oke ya, gitu deh. Nah, buat masalah query-nya sebenarnya gue juga nggak apal sih, gue biasanya ngambil dari sini nih, SQL tutorial. Nah, ini buat buat apa? Buat inner join nih. Jadi inner join itu gabungin dua table jadi satu. Carinya di sini nih. Nih di sini nih. Cari inner join aja. Mana inner join? Ini inner join nih. Buat gabunginnya. Nah, biasanya itu kan apa ya? Di sebuah struk belanja kita tuh ada nama kasirnya kan itu tuh. Nah, berarti gini nih. Select. Ntar gue nggak hafal nama kasirnya anjir. Select. Malu aja. Enggak, gue nggak bisa guys. Ntar dulu. Select nama order, starter gue nggak hafal. Sorry. Orders ID. Oke. Select karyawan, eh, nama karyawan, terus transaksi ya, ID menu, bentar. Dua table dulu aja ya, ID menu. Ini table apa sih transaksi ya? Oh, table transaksi. Sorry. Transaksi, titik, ID menu, transaksi, titik, total underscore harga, koma, udah itu cukup. Ini lagi ngapain Kak? Ini anjir ketik gue. Ya, apaan? Bikin database apa? Transaksi. Agak, inner join, Apa itu? gabungin dua table. From, apa nih ya? From karyawan, inner join, transaksi, on, ID, sorry, on,
Bentar. On karyawan. Pokoknya lah dari sini contohnya sih gue juga on karyawan, ID karyawan sama dengan eh, transaksi titik ID karyawan. Panjang amat anjir. Kayak gitu aja. Gitu deh. Dapat kita. Jadi dapat kan maksud poinnya? Iya, gabungin data. Kalau ada yang mau nanya, langsung ini aja, jangan di chat. Gue nggak baca chat soalnya. Anjir sih atau. Pokoknya gitu dah cara cara nampilinnya. Nah, tapi ini kan masih ada ID menu nih. Kita misalkan gabungin 3 table gitu tuh misalkan. Nah, kalau 3 table, ini ada nih join 3 table gitu tuh. Tinggal lihat aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau nggak dijoinin gitu nggak apa-apa. Saran gue dijoinin sih, saran gue. Soalnya apa ya, kayak Biar rapi. biar rapi pertama, terus yang kedua kalau apa ya, gue kan udah 2 MK nih sama Parian. Kalau misalkan tugas yang dia minta itu nggak sesuai, itu tuh nilainya kayak kayak langsung ngasih D gitu tuh. Pengalaman gue sih gitu tuh, gue udah 2 MK sama Parian. Ada sih anak 2008 2000 berapa ya, 18 kalau nggak salah, 17 gitu lupa gue. Itu kayak gitu kasusnya. Jadi better langsung ini aja, langsung apa, langsung amanin aja dulu gitu tuh. Dan ini kan juga masih realistis lah kalau menurut gue. Nah misalkan nih ID menu ini kan sebenarnya masih bisa kita gabungin nih, masih bisa kita panggil nih dari table menu, dari table sini nih, masih bisa kita panggil nih nama-nama menunya gitu tuh. Nah berarti gini aja, select karyawan sama kayak atas tadi, nama karyawan, karyawan ya, ID menu terus ya, ID menu, namanya apa? Gue lupa anjir namanya. Oh, nama menu, kali ke anjir. Database menu, titik, table menu. Oke. Nah, setelah itu eh, transaksi, titik, total, harga. Nah, tambahin dari sini aja deh. From, eh, tambahin dari sini, karya, from karyawan, inner join, transaksi, on karyawan, titik ID karyawan, kan? Nah, ini kita dapat asumsi data pertama. Jadi kita gabungin table transaksi itu sama karyawan itu. Nah, ini gue masuk ke table yang kedua, inner join. Ya, inner join, nggak perlu ini lagi deh. Sorry. Inner join, shippers on shippers ID transaksi, shippers on shippers ID transaksi. Berarti inner join menu on transaksi ID menu dengan menu.id menu. Mudah-mudahan gak error. Nah, kurang lebih itu sih. Nah, di sini kita nampilin semua ini. Gitu deh. Lu ganti jadi pakai nama ya, nggak pakai ID. Iya, benar. Jadi namanya kita ganti. Gitu. Agak banyak sekali tuh. Iya. Gimana Kayak kita gitu tahu 100? Nah, ini Itu udah 100 Kak, belum? belum lah. Ini kan tadi gue baru berapa tuh? Baru 2 20 kan? karyawan doang. Iya, baru 20. 100 banyak apa ya? Iya. Ini kayak lebih sih. Kayak tadi gue ada query yang Itu lebih dari 20 itu. bentar. Kayaknya lebih dari 20 deh. Udah 100 itu, Kak. Apa gue udah input 100 ya? Gue sendiri lupa anjir. Udah 100 itu. 100 ya. Udah. Takutnya gue pakai table lain deh. Iya, gak jelas. Udah biarin. Kayak gitu. Gitu deh.
buat nampilinnya. Pokoknya gue apa-apa dari sini sih. Dari Waitress School ini nih. Emang Varian nonton semua ya. Tapi sumpah dulu pas gue ditonton semua anjir videonya. Sampai akhir gitu, kita kan banyak gitu tuh. Iya, padahal banyak banget kan gitu tuh. Set, kata gue. Nah, sekarang cara ke GitHub-nya. Nah, kalau buat cara ke GitHub, nah ini menurut gue yang rada ini nih, rada apa? Ribet sih. Menurut gue ribet banget malah menurut gue. Ribet banget ya. Nah, pertama itu ini gue minimize dulu deh. Kalau buat ke GitHub, pokoknya kita asumsi udah jadi nih, benar-benar udah jadi, udah beres nih si database kita udah beres semua. Kita ke database restoran, kita ekspor. Nah, ini kita go ya. Biasalah kita pindahin dulu aja datanya. Nah, terus kita ke kuliah. Bentar, ngelepet dah. Contoh Basdat misalkan nama gua. Udah pokoknya namanya. Pokoknya kita taruh dulu dalam folder nih dah. Database yang udah kita ekspor tadi. Nah, terus langkah kedua, download dulu Git-Bash. Ini mau ngapain sih? Mau ngapain, Kak? GitHub. Emang nggak bisa online? Kenapa? Nggak bisa online. Harus di-download. Online. Harus di-download. Nah. Oh my God. Itu ngapain Ini, itu? Kirain itu apa? Nggak bisa dia. Nah, ini kurang lebih berapa ya? Sekitar 50 mega lah. 40 mega. Nah, kalau misalnya gua udah download sih gua sebenarnya gitu tuh. Ini kayak gini biar apa, Kak? Kenapa? Kayak gini biar apa? Kan disuruh varian aja. Enggak, GitHub itu maksudnya biar apa? Source code management. Apa? Source code management. Apa ya gue bahasa ininya ya? Kayak Google Drive lah gitu. Iya, kayak Google Drive. Bener. Google Drive tapi versi script-scriptan lah. Nah, lu install dulu nih si Git tadi yang kita download, lu install dulu pokoknya, install lah ya, tinggal biasa lah next aja gitu tuh pokoknya. Nah, terus buka github.com. Gue DC nggak sih? Nggak kan ya? Oh enggak. Agak. Ntar kok nge-lag ya. github.com. Nah, ini skripnya sini yang menurut gue rada panjang sini skripnya. Ayo Pak Fadil. Ngapain Pak Fadil? Set. Ini logout dulu deh. Ini pokoknya Oh iya, trik nih buat yang ngambil prolan, codingan Pak Fadil, codingan tugas-tugasnya ada di GitHub Pak Fadil semua. Tuh gua kasih tahu dah tuh. Yang ambil prolan sekarang. Nah, ini kita sync dulu nih. Sebenarnya daftar dulu sih kalau belum punya akun, gua ada punya kebetulan. Tinggal daftarnya biasa aja sih kayak daftar Facebook lah kayak biasa aja. Nah, udah kayak gini, kita buat dulu repository. Repository itu anggapannya kayak apa ya? Kayak di Google Drive tuh kita bikin folder lah dalam Google Drive gitu tuh. Sama aja sebenarnya. Ini kita klik new aja. New repository, misalkan namanya contoh Basdat.pui. Kan gitu dah. Ini bisa privat, bisa public. Kalau privat itu yang bisa akses ya bisa kita pilih lah siapa-siapa aja gitu. Tapi ya gua set public aja deh karena buat tugas-tugas doang. Gak apa-apa. Create repository. Nah, setelah itu kita masuk sini nih. Oke, nah karena kita tadi udah punya Git Bash, kita asumsinya si Git ini nih yang tadi kita download itu udah kita install gitu. Nah, kita buka nih Git Bash-nya. Git Bash. Biar nanti ngebuka sini database gitu isinya. Bukan. Ini buat source code management, Go. Jadi gimana caranya lu ngupload ke GitHub pakai codingan gitu. Udah lanjut dulu, Pak. Ya. Git. Ini nggak usah diiniin kan, nggak usah ditunjukin. Ini tunjukin yang ini. Sama aja. Justru yang menurut gua urgent di sini sih di Git-nya. Soalnya kalau Git itu nggak bisa ditipu-tipu. Gua udah nyoba kan mau nipu-nipu Git, nggak bisa anjir. Benar-benar harus dari nol banget gitu tuh.
Nah, ini buka dulu dah gitu dah. Nah, terus udah kalau kayak gitu, asumsinya kita udah bikin akun GitHub nih, udah bikin akun GitHub, udah bisa login lah, udah buat repository kayak gue tadi gitu tuh. Nah, ini scriptnya, ntar gue setting dulu deh. Ya nggak bisa setting kan ya? Gue lupa deh. Biar kelihatan aja sih. Apa kita ngirim tugasnya juga ke GitHub itu di videoin juga? Iya, di videoin. Masya Allah. Sedih emang varian tuh emang. Nah, ini caranya. Git config. Global, kita masukin username kita apa? Username. Tadi username gua itu. Username yang ini nih. Username gua kebetulan Muhammad Eka. Muhammad Eka 123. Kita enter. Nah, masuk. Git config double minus global. Masukin sekarang user email kita. Emailnya tadi gue kebetulan Muhammad Ekapa 13@gmail.com. Ini email yang terdaftar ke GitHub-nya. Yang GitHub buat nampung si contoh bahas.ku ini. Nah, ini gue emailnya ini pakainya. Enter. Nah, kita cek udah berhasil login apa belum. Git config. This. Oke, berhasil login berarti. Ya, nge-lag. Cuy, nge-lag cuy gue cuy. Oh, enggak deh. Nah, berhasil login kita tuh. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah berhasil login kayak gini, kita balik ke folder tadi. Pokoknya folder di mana kita naruh aplikasi ini ya. Kita naruh eksportan restoran tadi gitu, eksportan skill kita tadi. Nah, foldernya contoh basket kan. Kita klik kanan, git base here. Nah, git init, enter. Oke, kita udah jadiin si contoh bus tadi sebagai apa ya folder yang mau kita upload filenya ke repository gitu tuh. Nah, kita add, kita tambahin folder apa nih yang mau kita apa file apa yang mau kita add. Nah, kita buka dulu, gue malas ngapalin sih, rename, kita copy namanya. Git add restoran.sql. Ini kan .sql nih, jadi formatnya ditulis juga .sql git add restoran.sql. Oke, nggak ada masalah. Ada komen kayak gitu, git commit. Ini fungsi commit itu buat nambah apa ya? Buat nambah apa ya? Buat nambah komen lah, misalkan this is my first commit, misalkan. Oke, enter. Oke, berhasil nih. Berhasil kita nambahin apa ya? Nambahin kata-kata this is my first commit gitu. Nah, terus kita remote. Git remote at origin git at github.com. Kita masukin apa namanya username kita Muhammad Eka 123, kebetulan nama gua situ. Kita masukin ini nih. Terus git remote at origin github.com, masukin username kita, terus masukin nama file repository kita, contoh bas.kui. Contoh bas.kui. .git, tambahin belakangnya .git. Enter. Oke, berhasil. Git push min u origin master. Berhasil gak? Oke, berhasil. Gue berhasil nambah ke file repository gue. Gue berhasil nambah ke sini nih. Ini kita refresh coba. Jadi deh, udah masuk. This is my first commit. But, ya, tapi sometimes ada beberapa kasus yang dia itu nggak langsung berhasil. Jadi muncul error, gimana ya? Bentar, gue ada videonya deh kalau nggak salah. Bentar, gue off-share bentar. Gue lupa naruh videonya di mana ya. Bentar. Area. Ngelag banget sih thread gue. Kak tadi buat contoh apa tuh yang contoh itunya di mana tuh tadi?
GitHub apa? Contoh ini script buat SQL-nya. Iya, iya. Oh, ini. Di MySQL, guys. Bentar, gua kirim di Itu yang kita buat naruh file yang SQL database itu kan. ya, Yang lain-lain di email. di Google Meet Chat ya. Di Google Meet Chat ya, linknya S. Buat GitHub itu nanti kita ngekok apa ya, ngepush apa ya, maksudnya itu buat naruh file Word kita sama file ini, file SQL kita. Kan kita kalian juga bikin ini kan, juga bikin file Word kan, yang diketik gitu tuh. Nah, itu juga dimasukin ke GitHub Oke. gitu. Ntar tinggal, oh iya, tapi saran gua jangan pakai spasi ya, nama file atau nama file nanti ya. Pokoknya jangan kasih spasi dah daripada ribet. Ntar gue lihat dulu, gue lupa errornya kayak gimana ya, bentar. Gue cuma tahu caranya doang sih, enggak, gue lupa caranya. Bentar ya. Oke, ini gue udah dapet nih. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya? Nah, ini kalau misalkan ada kasus errornya kayak gini nih. Git remote origin already exists gitu. Jadi file remote-nya udah ada gitu tuh. Nah, itu tinggal dihapus aja. Ini ada di video gue sih sebenarnya. Nah, cara ngapusnya pakai git remote origin gitu aja. Ntar langsung kehapus dia. Oh, itu ngapus file yang udah ada ya? Bukan S. Jadi misalkan gini nih. Misalkan gue mau nge-remote lagi nih misalkan itu. Bentar. Git remote at origin. Jadi kayak kedobel namanya gitu tuh. Ntar gue biar cepet gue pakai ini deh. Oh sorry salah CMD. Nah nih misalkan itu nih error remote origin already exist. Nah pokoknya kalau dapat error kayak gini itu cara nanganinnya gampang. Kita ketik aja git remote remove origin. Kalau ini pokoknya kalau ada masalah remote origin already exist, pokoknya kita kasih listing script ini aja. Kita enter. Nah, setelah itu baru kita masukin lagi. Nah, sukses. Itu cuma buat ngatasin error doang ya gitu tuh. Kalau misalkan sometimes ada error remote origin already exist, nah kita hapus dulu aja remote sebelumnya. Caranya kayak gini nih, pakai git remote remove origin gitu. Nah, tapi ada nih kasus error kayak gini nih. Git push pas kita push nih, pas kita proses push mana nih ya. Nah nih, pas kita push, dia tuh nggak muncul kayak gini, nggak muncul nih dia nih. Dia nggak muncul kayak gini gitu tuh. Dia malah munculnya kayak gini nih. The authentication of host github.com cannot be established. Nah, intinya kalau ada masalah kayak gini, pokoknya kalau ada masalah kayak gini nih ya, asumsi ada masalah kayak gini gitu tuh. Ntar ya, misalkan ada masalah kayak gitu, pas lagi mau ngepush ada masalah. Pokoknya pas kalian mau ngepush, mana sih videonya anjir? Dia. Pokoknya ada masalah kayak gini lah. Pokoknya kata-katanya persis kayak gini. Nah, gampang. Balik ke GitHub-nya. Ya, ini ke GitHub. Bentar. Kita balik ke GitHub. Nah, di sini kita ke setting. Ya, ke setting. Terus kita ke SSH key and GPG. SSH and GPG case. Nah, ini kita delete dulu. Ini kita delete dulu. Ya, ini kita delete dulu. Ntar gue listing scriptnya juga kok lupa ya gue ya. Ya deh, ini kita delete dulu aja deh. Ini kita delete dulu. Nah, setelah itu
Kita lihat dari sini deh. Ya, delete. Nah, setelah itu kita buka lagi git base yang baru. Gitu. Kita lihat aja deh. SSH, min keygen, min T, RSA, min B, 4096. Nah, min kapital C, kita masukin alamat email yang kita pakai, muhammad.ekapra123@gmail.com. Enter. Generate. Nah, kalau udah muncul kayak gini, jangan lupa tekan enter. Enter terus dah pokoknya. Gitu. Sampai muncul kayak gini lagi. Nggak muncul ya? Bentar. Enter. Oh, yes. Ini kalau muncul yang ini, kita klik Y, terus enter. Nah, tes. Nah, terus kita eval, kasih $, dalam kurung SSH min agent, min strip S. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, ini udah dapet nih kita. Ya, ini beda-beda sini, 2127, gua berapa, beda-beda. SSH min add SSH/IDRSA, nah itu di enter aja. Nah, udah muncul sebenarnya. Pokoknya kalau udah kayak gini kita udah dapet nih key-nya, key buat sinkronisasi antara Git yang kita pakai dengan GitHub-nya yang tadi kita buat gitu tuh. Pokoknya udah dapet key-nya di sini. Nah, sekarang kita copy aja. Nah, tapi cara copy-nya itu sebenarnya pakai codingan juga sebenarnya sih gitu tuh. Udah bisa kita copy. Nah, ntar ini muncul Discord dulu. Kita klip. Punya sama aja sih. Kalau nggak salah gini sih, SSH. Ya kan benar. Kebalik, Cok. SSH, ID, RSA.pub. Infonya dari sini. Ini gue post dulu deh. Nah, kita new SSH key. Kita kasih nama misalkan key baru, bebas sih namanya. Kita kesini, dipaste deh. Add SSH key. Nah, kita udah punya key baru. Nah, kalau misalkan errornya tadi yang kayak tadi gue contohin, nah langsung deh sekarang bisa kita push pasti. Bisa nggak error? Branch master to set up to date. Oke. Udah berhasil kita push. Nah. Oke, udah ada. Kurang lebih gitu sih kalau buat pakai GitHub-nya. Ini agak lumayan ribet sih kalau buat GitHub emang. Gitu. Lagi tadi kan yang pas bikin data itu kita tadi misalnya kan tadi pakai cara cepat, terus berarti kita masukin tuh cuma yang kita contohin doang kan yang buat di Word-nya. Iya, yang dimasukin di Word itu yang apa? Yang kita contohin aja. Sorry, yang di Word itu iya, kita contohin cara insert-nya aja ya. Jadi kayak gimana caranya kita insert data, terus kita screenshot aja gitu tuh. Screenshot masukin Word. Gitu aja. Satu doang gitu kan, misalnya kita bikin satu doang. Iya, satu aja. Nggak usah semuanya kok. Kalau yang GitHub, nggak usah kan? Kalau yang GitHub, saran gue kayaknya dimasukin juga deh. Tapi Varian nggak bilang sih emang kalau buat GitHub prosedurnya gimana, dia nggak bilang spesifik kemarin sih ke kita gitu tuh. Cuman kalau pas MK RPL kemarin gitu tuh, itu gua masukin semua. Oke. Kalau gua kemarin gitu. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Anjir, jam 12 malam ya. Apa Mas Haji? Lebih mau nanya sih, kan Varian bilangnya database-nya beda-beda. Suaranya putus-putus nggak? Aman kok. Nah, database-nya beda-beda, misalnya nih kayak misal lu database tentang restoran. Nah, gue juga restoran, cuman kayak beda gitu. Itu nggak boleh berarti. Jadi kayak misalnya yang pertama restoran, yang kedua penjualan gitu, atau kayak gimana?
Oke, kalau first of all, gue belum nanya itu yang pertama ke Parian ya. Maksudnya gue belum pernah nanya maksudnya beda itu kayak gimana, gue belum pernah nanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut Iman versi gue aja ya gitu tuh, Iman versi gue. Jadi yang dimaksud beda itu mungkin ya, ini versi gue pribadi ya gitu tuh. Mungkin itu adalah datanya gitu, Mas Haji. Jadi kayak misalkan gue sebenarnya database ini sih yang DB Furniture sukses ini gitu tuh. Misalkan nama barangnya gitu tuh. Jadi misalkan lu tabel penjualan, gue database penjualan juga nih. Misalkan kita sama-sama penjualan itu tuh. Nah, barangnya ini sama nggak gitu. Misalkan, oh ID pertama gue Pepsodent, lu ID pertamanya misalkan Pepsodent juga, benar-benar sama persis. Nah itu kalau menurut gue sih nggak boleh. Tapi kalau misalkan barangnya beda nih, atau misalkan lu fokusnya ke penjualan, misalkan penjualan apa ya, penjualan makanan cepat saji gitu misalkan. Nah itu ya kan artinya beda juga gitu. Jadi kalau menurut gue sih yang dimaksud nggak boleh sama itu adalah yang copy paste full sih. Gue lebih ke arah sana sih, Mas Haji. Oh, berarti lebih ke itemnya ya, bukan ke tipe database. Maksudnya kayak tipe database-nya kalau misalnya sama-sama penjualan boleh, cuman lebih ke itemnya kali ya. Iya, lebih ke itemnya bener. Oke, makasih. Gitu. Yo. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin. Satu table kok cuman bisa satu auto increment ya? Kenapa? Satu table cuman bisa satu auto increment. Sebenarnya gini, kenapa dibikin auto increment? Jadi dibikin auto increment tuh istilahnya kan ID itu kan beda-beda ya. Iya. ID barang tuh beda-beda. Nah, kalau kita bikin auto increment, otomatis dia pasti beda. Iya. Ya kan? Nah, yang pasti beda itu kan, yang udah pasti beda itu kan cuma ID-nya kan. Yang lainnya kemungkinan sama tetap bisa gitu tuh. Nah, makanya yang kita auto increment ini cuma satu doang. Kalau satu table apakah bisa lebih dari satu auto increment? Setahu gue sih cuma satu doang bisanya ya. Setahu gue ya. Gue coba juga Ya nggak kan? bisa soalnya. Iya ya. Kalau misalkan kita rubah jadi dua tuh nggak bisa emang. Pasti cuma satu gitu. Emang udah dari salahnya itu mau. Ntar yang buat yang GitHub ini kan di record juga sih, ntar gua kirim juga kok. Berarti dia kaliin kasih number aja ya? Iya, kasih number aja diakalinnya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Tadi cara bikin apa? SQL-nya gimana sih? Bikin apa? Oh, export SQL ya? Nah, ekspor SQL-nya itu. Oke. Nih. Klik dulu aja database-nya. Ya, yang udah jadi aja apa aja lah. Nah, misalkan gue database gitu ya. Terus kita ke file ke section export. Ini kita go aja langsung udah. Ke save-nya itu dari mana? Oh, ke download gitu ya? Oh, iya, ke download biasa aja. Gitu deh. Ya. Ya, tinggal di-upload pakai Gitbase. Yuk, iya betul sekali. Gue sih nebaknya yang banyak salah, ntar pasti di Gitbase nih. Di sini nih gue jujur dulu gue awalnya nggak tahu cara ngebenerin SSHK-nya ini, gue nggak tahu gue sampai waktu itu pas project RPL gue sampai ada kali gue 1 minggu cuma nyari SSHK doang gue, karena gue dulu nggak tahu gue caranya. Tapi ntar gue share di YouTube sih vlog. Ada lagi mungkin yang mau nanya? PID-nya kayaknya ngambil dari PID XAMPP-nya sih. PID-nya ya? Iya kayaknya. Iya Mas Haji, kenapa Mas Haji? Mau nanya kan yang di grup itu tugasnya plus Word file. Maksudnya itu jadi kayak script database-nya yang di copy, maksudnya ya yang ketikan kita di command prompt-nya yang di copy atau gimana? Kalau gua kemarin ya pas RPL itu, ntar saya gue bukain. Itu kayak kita nyontohin, kalau gue pas RPL itu yang gue bahas di Word itu langkah-langkahnya. Lebih ke langkah-langkah, kayak kita masukin skripnya itu apa aja, contoh bentuk skrip itu gimana, itu yang kita bahas di Word-nya gitu tuh. Itu kalau gue kemarin, ntar gue buka nih. Nih, ini kalau gue kemarin di Word. Gitu.
Nah, ini kan contoh scriptnya nih. Asumsi cara make Git-nya. Jadi gue ketik kayak gini di Word. Jadi kayak bener-bener apa yang lu omongin lu ketik gitu dah pokoknya dah. Gitu sih kalau gue. Sama kalau bisa sih dikasih screenshot-nya sih. Nah, kayak gini nih, kasih screenshot-nya. Pokoknya kayak misalkan cara nampilin data kayak gini nih. Misalkan ini listing script-nya, ya udah tinggal kita copy aja gitu tuh. Kita copy misalkan. Kalau bisa copy sih. Sudahlah. Gue bingung copy di CMDDR gimana. Terus di screenshot deh. Masukin ke Word. Gitu. Kayak prosedur percobaan praktikum. Iya, benar-benar ya. Kayak prosedur percobaan. Betul sekali. Ya, hanya Mas Haji gimana sih nih asli tenaga juga. Kan nanya, soalnya baru masuk SQL file kan. Dikirain cuman ininya doang. Ya, kalau gue gitu sih kemarin sih. Ini tugas doang apa UAS sih? Ini UAS, UTS, plus tugas. Jadi gue bingung anjir namanya apa. Bingung gue juga. Kumpulan tugas akhir. Oh iya, gue lupa ngasih email Parian ya. Itu gue. Tar. Soalnya dia waktu itu nggak pernah ngasih email dia. Ngasih. Ya, lu kan Kalau nggak di ngambil email isinya apa aja Kak? Kalau di email. Di email, nah ini sih gue tuh gimana ya? Pokoknya email jawaban ke dia tuh jawaban UAS ke si Pak apa ya ke Pak Aryan itu bentar. Kalau yang pasti sih file Microsoft Word-nya sama link video YouTube. Gue dulu gitu waktu UAS AI terakhir suruh bikin paper lama penjelasan di video. Nah, gue kayak gini sih, link GitHub, link YouTube. Gimana sih? Link YouTube-nya nggak di-wordin, katanya di-wordin. Link video, link YouTube taruh di Word nggak apa-apa boleh. Cuman kalau gue taruh juga di body email ya, gitu. Kalau gue sih ini gue copy. Ini link email si Parian gue taruh di Grup aja Kak, biar sekalian yang lain. Gua nge-lag anjir. Nah, di Google Meet chat ya. Dipindahin aja ke grup angkatan. Gitu deh. Ini gua file ya, itu doang yang gua kasih sih. Gitu. Dah. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Kalau buat yang inner join tuh menurut lo bikin satu aja apa berapa ya? Kalau menurut gue sih transaksi di table transaksi aja sih, Bu. Transaksi aja ya? Iya, Berarti transaksi yang aja. penting-penting mah gak usah lah ya. Soalnya kan ribet anjir itu tuh. Ribet banyak. Banyak itu tuh. Satu aja lah. Satu aja udah. Kalau misalkan agak-agak nggak sesuai itu ya cek aja dari sini sih dari Web3 School tadi gitu tuh yang gue kasih tuh. Oh ya, sintaknya. Iya, kalau misalkan lu mau explore gitu tuh, mau coba-coba dari Web3 School sini aja nih. Enggak, paling nambah kolomnya aja. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, Mas Haji. Gimana tadi? Kan inner join fungsinya buat nyambungin antara tabel satu ke tabel lain kan? Tadi kenapa kalau di ERD-nya kan harusnya antara kenapa di transaksinya doang? Padahal kan ada nyambung karyawan ke transaksi sama menu ke transaksi. Jadi gini, idenya tuh gini. Kenapa gue cuma naruh di transaksi? Karena logiknya ya di ID transaksi itu di sini ada ID menu sama ada ID menu sama ID karyawan. Cuma nih gue lupa nih, sorry. Harusnya di transaksi itu ada ID menu sama ID karyawan. Kok gimana ya? Maksudnya kalau ngebayanginnya susah, gampangnya gini deh. Kalau lu habis belanja dari restoran warung makan, tapi yang pakai nota lah gitu tuh, yang pakai nota struk di print, biasanya ada nama petugasnya kan ya, nama kasir ada biasanya gitu, nama kasir ada, terus nama makanannya ada. Nah itu dia diambil dari tabel karyawan sama tabel menu, jadi kurang lebih gitu sih. Jadi di tabel transaksi itu kita tugasnya cuman nampilin ya penggabungan data antara karyawan sama menu dengan transaksi. Makanya di tabel transaksi itu ada ID menu sama ID karyawan. Why? Karena ID menu merupakan primary key yang ada di menu dan ID karyawan merupakan primary key yang ada di tabel karyawan.
Jadi kalau primary key itu bisa kita olah dengan mudah gitu tuh. Buat gabung-gabungin data, kalau pakai primary key itu lebih enak. Gitu. Jadi kita tinggal manggil-manggil doang gitu Mas Haji ibaratnya. Dapat nggak poinnya? Oh iya. Oke. Tapi kalau misalnya gua 2 juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Atau boleh. oh boleh. Kak, berarti kan gua kan kalau di rumah sakit kan ada resep, berarti gua intinya di resep gitu kan, kayak ID obat, ID pasien sama ID dokternya. Dokter gitu ya. kan? Kalau rumah sakit lebih banyak tuh gabung-gabunginnya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dari ini dari white tree school tuh udah lebih dari cukup kok. Atau kalau misalkan bingung, coba cari di Google aja cara inner join table, cara inner join 4 tabel misalkan gitu tuh. Karena tadi kan ada resep, ada dokter, ada pasien, ya kalau nggak salah ya. Ada satu apa lagi tadi gue lupa gitu. Iya. Nah itu aja. Banyak kok di Google itu kok satu. Oke. Ya Ara baru gawin Ara. Gue ada sinyal Ara. Slow ntar gue kasih videonya Ara. Kok database ini cuma 3 tabel Kak? Database gue ini. Ya. Kan cuma contoh anjir. Masa gue bikin banyak anjir. Ya kan minimal berapa? Iya, tadi gue bilang lu minimal 4, ya. Gue tarik omongan gue. Gue cuma contoh, ya. Aduh. Minimal 3 aja bisa jadi. Tapi kalau misalnya dibanyakin tapi useless gimana? Kenapa? Oh, dibanyakin. Iya. Lu bikin 4 aja udah paleng, sumpah, udah males sumpah gue. Bukan, maksud gue emang 2 ini apa ya? Kan emang yang penting kan 3 nih. Misalnya lo bikin cabang baru deh dari ininya itu yang nggak berguna lah, nggak bakal kepake gitu. Ya kan misalkan, gue ngerti. Misalkan lu tambahin nih supplier gitu. Nah ya. Nah gitu kan gak guna tuh supplier. Gak guna kan, yang penting cuma di transaksinya doang kan. Supplier kan cuma ngambil dari dia cuma masukin barang doang kan. Masukin barang, iya benar-benar. Iya kan. Kalau based on the syarat nggak masalah. Kalau based on the syarat ya, syaratnya kan misalnya 4 itu ibaratnya gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau kita mikir dari sisi kebergunaan suatu objek itu nggak guna anjir. Ya emang gak guna. Sia-sia, jangan kalau kata gue. Gak usah. Jangan kayak gitu, parah itu sih, terlalu ngakalin anjir. Lah. Itu tadi mau kayak gitu yang pas sama lo itu kan. Makanya gue anjir. Jangan anjir, terlalu ngakalin. Punya gue soalnya ada yang gak guna. Tapi lu udah berapa table? Ada 5. Ya udah nggak apa-apa 5 mah. Yang 2 nggak guna. Goblok. Apa yang 2-nya? Kan gue SPP, ya guru sama wali kelas kan sebenarnya nggak kepake, tapi kan apa ya, ada lah tercantum gitu. Bisa, masih bisa. Cuman nggak kepake anjir sebenarnya. Cuman masih yang nyambung dipakai untuk transaksi ini doang, SPP-nya doang. Masih nyambung kok. Bowo. Gitu nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin. Wih gila, nggak kerasa basket mau kelar. Bikinnya setengah-setengah aja lah gue. Ada lagi? Ian, Esti. Kalau pakai Microsoft Access bisa dijadiin gambar nggak sih? Kayak RD? Enggak, setahu gue. Ya udah gampang, tinggal gue crop aja pakai snipping tool. Selalu bebas itu mah. Esti, mau nanya Esti. Enggak, gue lagi nyari ini yang gampang, apa sih? Oh, DB-nya ya? Database. Ininya, diagramnya. Iya. Bisa juga tuh nyari dari Google aja, cari database yang udah ada diagramnya. Tinggal kopas aja gitu, nggak apa-apa. Iya, gue juga nyontek. Nah itu tadi, gue tuh nge-auto increment-nya tuh ada 2 Kak. Kan ada di SPP tuh ada NIS, nomor induk ya, sama ada ID pembayaran. Nah itu kan gue mikirnya auto increment lah gitu. Oh nggak bisa. Gak bisa, ya udah yang ID pembayarannya gue number kan, karena NIS yang awalnya gue auto increment yang di siswa. Oh. Apa aja sih?
Ada lagi yang mau nanya? Kan kalau misalkan gua kan 10 dokter ngelayanin 10 pasien, berarti itu udah 100 kan? Iya. Tambah resep 100 berarti 200, nggak apa-apa kan? Boleh. Minimal 100. Mantap, 200. Gue gila totalitas ya. Gue sih males ya sumpah ya. Gue sih males. Lagi niat banget nih. Gila. Mau pakai cara cepet aja, ngetrik aja. Database udah jadi, tinggal bikin video. Cara pemakaiannya iya. Gua udah muak ya. Gua ambil delete muak gua udah. Kalau ada alamatnya itu ribet nggak sih? Alamat nggak ribet kok. Nah, oh iya. Alamat. Gue lupa. Kalau lu pakai alamat itu harus dinormalisasi. Jadi gini. Pernah nggak sih lu ngelihat ada apa ya? Gimana ya? Gue nggak punya contoh pembayaran sih gue. Gimana ya? Gini deh, lu misalkan order barang nih di Tokopedia atau di Shopee atau di mana. Nah, lu kan suruh ngisi alamat tuh. Di bawah alamat biasanya ada kota sama kecamatan, bener gak? Iya. Ya kan ya. Nah, jadi kalau misalkan lu mau masukin alamat, misalkan gini, di tabel karyawan nih, nih gue tunjukin ya. Misalkan di sini nih, lu mau nambahin di sini, misalkan mau nambahin alamat gitu tuh misalkan. Nah, berarti lu harus masukin juga alamat karyawan, kota karyawan, sama postal code, kode pos. Kode pos itu kan, bentar gue lupa. Bu, kode pos itu kecamatan kan ya? Kecamatan ya? Oh iya, gue lupa. Itu kayak gimana buatnya? Gimana? Itu kayak gimana buatnya kalau misalkan ada alamat, ID alamat? Ada alamat? Gampang, tinggal gini doang aja, cara setan aja sih udah. Misalkan gini. Banget. Tadi mana sih anjir yang gue buat? Asli gue lupa. DP kayaknya bukan itu dah. Nih. Restoran. Ini dia restoran. Karyawan. Struktur. Tambahin aja deh. Tadi mau nambahin apa? Misalkan nambahin kota. Nambahin alamat, kota, sama postal code. 3. Alamat, kota, kode pos. Kalau lu mau nambahin alamat, bagusnya sih kayak gini, bagusnya gitu tuh. Soalnya kalau misalkan kayak gini, maksudnya normalisasi udah. Jadi normalisasi itu tuh istilahnya gimana ya? Kita tuh menyegah suatu data itu tuh nggak saling terinterupsi gitu tuh. Nah itu caranya dinormalisasi ya kayak gini gitu tuh. Kita mecah satu data yang masih punya beragam kemungkinan gitu tuh. Nah caranya kayak gitu. Tinggal di save deh. Berarti cara garis besar ribet dong nggak? Iya, diperibet. Sebenarnya transaksi itu nggak boleh sebenarnya kayak gini, nggak boleh nih, salah sebenarnya. Harusnya transaksi itu kita pecah lagi. Tapi itu ribet banget anjir, gue males. Akhirnya gue nggak terlalu normalisasi banget gitu. Gue cuman nggak seadanya juga sih. Pokoknya intinya prinsip database-nya jalan, normalisasi itu nggak gue tekenin gitu. Kalau gue gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, kalau misalkan nggak ada lagi, coba dibuat, coba dibuat dulu aja sih. Buat database-nya, kan masih ada waktu 1 minggu kan ya, masih ada waktu 1 minggu tuh. Paling lambat tanggal 18 lah, ngumpulinnya paling lambat tanggal 18 Agustus besok kan kepariannya. Masih ada waktu, dibuat dulu aja maksimal mungkin. Nanti videonya gue upload ke YouTube kok.
gitu. Oke, gue sampaikan.